قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa kaum muslimin, sebelum kami lanjutkan ke pembahasan, kami ingatkan terlebih dahulu untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe supaya bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Nah, kaum muslimin, kita kembali membahas video tentang para habaib kaum muslimin. Setelah kemarin kita membahas tentang video habaib yang dimana ketika mereka menggelar pengajian, menggelar majelis taklim, itu isinya doktrin yang merusak kaum muslimin. Di mana dikatakan yang penting modalnya seorang muslim itu untuk masuk surga cukup modalnya cinta sama habaib kaum muslimin. Enggak perlu belajar kitab-kitab para ulama, enggak perlu belajar fikih, enggak perlu belajar tauhid, ya, enggak perlu hafal kutubus sittah. Pokoknya modalnya cinta sama habaib saja. Ya, dan cinta sama habaib itu adalah perkara yang kata mereka itu adalah kewajiban kaum muslimin. Nah, itu. Jadi isinya adalah doktrin-doktrin yang konyol kaum muslimin. Dan kalau kita kembali menyimak video yang sudah kita bahas sebelumnya kaum muslimin, itu memang benar-benar doktrin mereka itu sangat-sangat parah kaum muslimin. Ya, sangat-sangat parah. Isinya doktrinnya luar biasa. Pokoknya harus cinta sama habaib. Kalau nggak cinta sama habaib, percuma. Ya. Kemudian kalau kita lihat video-video doktrin-doktrin para habaib, itu juga luar biasa kaum muslimin. Banyak yang beredar. Ya. Pokoknya habib yang bodoh itu dikatakan lebih mulia daripada ulama. Kaki habib yang bermaksiat itu lebih mulia daripada kepala seorang kiai. Bahkan habib yang gila itu pun lebih mulia daripada ulama kaum muslimin. Hanya karena katanya mereka itu adalah habaib. Mereka itu adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dan kebanyakan kaum muslimin ketika mereka bercerita tentang para pendahulu mereka itu dari kalangan para habaib itu banyak wali yang sakti-sakti kaum muslimin. Ya, tapi isinya semuanya cerita-cerita dusta kaum muslimin. Ya. Dan termasuk video yang akan kita bahas kali ini kaum muslimin, ini sebuah kedustaan yang luar biasa. Ini menjadi bukti kedustaan para habaib kaum muslimin. Ya, di sini ada seorang habib yang menceritakan tentang karomah Syekh Ali Ghali Qasam. Ya, ini Syekh Ali Ghali Qasam ini nggak ngerti lah. Ini jelas dari kalangan para habaib. Ini karomahnya luar biasa kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin supaya kita tahu kaum muslimin bahwa yang seperti ini adalah bukti kedustaan para habaib. Kita simak videonya kaum muslimin. Syekh Ali Ghali Qasam ini kalau sholat atau di luar sholat, di tahrib atau di luar kota tahrib, mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengatakan seperti ini, mendapat jawaban dari Rasulullah. Coba kaum muslimin, kalau orang yang nggak paham akidah yang lurus, akidah yang benar, ini kelepek-kelepek sama dongengan Habib yang seperti ini kaum muslimin, ya, langsung terkagum-kagum, ya, terkagum-kagum mendengarkan kisah karomah Syekh Ali Ghali Qasam ini, ya, langsung terkagum-kagum, masya Allah, hebatnya. Begitu sholawat langsung dijawab sama Nabi. Luar biasa. Kagum-kagum mereka kaum muslimin. Ya, mereka nggak akan berpikir kritis, menganalisa, kemudian menimbang dengan dalil, menimbang dengan akal. Enggak. Mereka manut saja. Pokoknya ya percaya sajalah. Karena apa? Yang cerita cucu Nabi. Padahal ngibul. Cucu Nabi betul apa bukan juga nggak tahu. Ya, padahal ngibul itu kaum muslimin. Ya, nanti kita kupas, kita lanjutkan dulu kaum muslimin. Kalau nggak dengar dibaca lagi, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, sampai Rasulullah jawab.
di sholat atau di luar sholat, di kota Tarim, atau mungkin di sholat aja, di luar, enggak, di luar sholat juga, bukan hanya di kota Tarim, di luar kota Tarim. Kalau membaca ini dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam ya Syekh. Luar biasa kaum muslimin ya. Ini katanya Syekh Ali Goli Kosam itu kalau membaca solawat di luar sholat maupun di dalam sholat, di Tarim maupun di luar Tarim, ini lagi-lagi bawa nama Tarim ini, katanya kota Seribu Wali ya. Itu sholawatnya langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ya. Jadi kalau pas sholat, pas tasyahud, ketika Syekh Ali Goli Kosam itu membaca Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka dijawab sama Nabi, wa alaika ya Syekh Ali Kosam. Siapa? Ali Goli Kosam ya. Kalau nggak dijawab, diulangi lagi katanya. Jadi dipikir sholat itu dia yang ngatur kaum muslimin. Angel ya. Jadi kalau tasyahud baca sholawat pas assalamu alaika ayyuhan nabiyyu nggak dijawab sama Nabi, dia ulangi terus ya. Ini sholat dia yang ngatur sekarang ini. Ya, memang perangkat itu kalau hardware dan softwarenya sudah error ya, begitulah kaum muslimin ya. Nggak ada aturan pokoknya. Ya gimana namanya sudah error ya. Hardware error, software error ya. Kalau manusia itu sudah bebas hukum lah ya. Paham kan maksudnya? Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Berapa kali sehari dijawab? Sekali ngomong dijawab, sekali ngomong dijawab oleh Rasulullah. Ini karomanya Sayyidina Syekh Ali Goli Kosam. Ini Sayyidina Ali Goli Kosam setiap mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, di dalam gua alaikassalam ya Syekh. Makanya kalau Habib Ali Goli Kosam ini sholat, berebut di sampingnya. Kenapa? Ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah di sholat atau di luar sholat. Sampai terkadang datang orang dari luar kota. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara indah Rasulullah SAW, sholat di sampingnya Syekh Ali Goli Kosam. Yang sangat hebat kata ulama, kata Habib Umar kemarin di Jakarta, beliau mengatakan dulu ada seorang syekh pengarang kitab. Ketika dia ngarang kitab, mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah, dikatakan, "Gal ini adalah kitab yang aku karang ya Rasulullah." Kalau nggak salah kitab Muhadzab, kalau nggak salah, atau yang lain. Ketika dibuka sama Rasulullah, dibuka satu persatu, di lembar per lembar, kemudian mengatakan, "Hadi syariati, ini inti syariatku." Karangan, ya Syekh, ini inti syariatku. Dalam mimpi dipanggil Syekh, beliau sudah gembira setengah mati. Ini benar-benar kempros, dusta kaum muslimin ya. Jangan dipercaya. Syariat sholat saja dia rubah ya, dia rubah. Kok bisa-bisanya sholat pas tasyahud nunggu jawaban dari Nabi? Itu ajaran nih sopo. Para sahabat itu nggak ada yang sholat ya, meskipun di samping dia itu ada Nabi ya. Kemudian pas sholat baca sholawat tasyahud nunggu jawaban dari Nabi. Ketika mereka membaca Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kemudian mereka nunggu jawaban Nabi di sebelahnya. Nggak ada. Padahal Nabi itu di sebelah mereka, bahkan di depan mata mereka. Mereka sholat berjamaah ya, berjamaah di belakang Nabi, bermakmum dengan Nabi. Tapi nggak ada mereka Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kemudian nunggu Nabi menjawab. Nggak ada. Begitu juga sepeninggal Nabi, nggak ada para sahabat ya, yang mereka itu walinya para wali, Sultanul Aulia, mereka itu Sultanul Aulia. Kalau Faqih Muqaddam, Abdullah Al-Haddad, itu nggak ada, itu opilnya aja nggak ada itu loh ya. Ada nggak Habib yang berani mengklaim bahwa posisi kemuliaan mereka ini di hadapan Allah melebihi kemuliaan para sahabat? Coba. Kalau ada, berarti cuma dua kemungkinan. Kalau nggak gila,
ya kafir. Cuma 2 itu. Kenapa? Artinya mereka ini sudah merendahkan sahabat Nabi. Padahal jelas sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah dikatakan oleh Nabi, seandainya ada lagi Nabi setelahku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Karena apa? Karena seringnya firasat atau pendapat Umar dibenarkan oleh wahyu Allah. Dan yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau berani memposisikan dirinya ya di atasnya Umar bin Khattab, nggak ngerti lagi lah ya. Mau pakai istilah apa untuk mencela mereka ini ya? Nggak ngerti pakai bahasa apa ya? Dengan posisi para sahabat yang semulia itu, berani dikatakan posisi levelnya itu ada di bawah para habaib itu, nggak ngerti lagi ya. Dan ada nggak para sahabat yang bersolawat kemudian nunggu jawaban dari Nabi di luar sholat maupun di dalam sholat ya? Kalau nggak ada kemudian mereka ulang-ulang sampai ada jawaban dari Nabi. Nggak ada. Karena apa? Karena bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Tujuan bersolawat itu bukan itu. Dul. Paham Dul? Ya. Apalagi sampai suara Nabi katanya bisa didengar oleh banyak orang. Ya Allah. Siapa? Ali Goli Kosam itu siapa? Kok bisa sehebat itu? Orang-orang biasa pun ikut mendengarkan suara Nabi di sebelah dia. La ilaha illallah. Wong sepeninggal Nabi itu, para sahabat itu sangat rindu sama Nabi, kaum muslimin. Sangat rindu. Tapi Nabi nggak pernah menemui mereka. Nggak pernah berbicara sama mereka. Karena apa? Nabi sudah meninggal. Ini para habaib, malah ada yang katanya setiap hari bertemu dengan Nabi. Bahkan yang perempuan lagi setiap hari ketemu dengan Nabi. La ilaha illallah. Kemprosejan, ndak umum pokoknya. Ya. Kempros. Apalagi itu tadi kata Pak Umar bin Hafiz yang kemarin katanya ke Jakarta itu ya. Ada ulama pengarang kitab. Kemudian kitabnya itu yang meriksa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi katakan itu isi kitabnya adalah inti syariat Nabi. Ini Pak Umar juga. Wah. Can. Ya Allah. Kok berani gitu loh. Berdusta itu kok berani gitu loh. La ilaha illallah. Ya, tukang ngedabrus dia itu ya. Katanya Nabi hadir di majelisnya. Ya Allah. Sekarang kalau memang yang dikatakan itu benar, kitabnya itu kitab apa? Intisari syariat Nabi itu tadi loh, kitab apa? Siapa yang pakai kitab itu? Itu intisari loh, intisari. Intisari itu artinya intinya sari, nggak ada sampahnya, semuanya isi. Ya, kalau dikatakan kitab hadis itu nggak ada doifnya. Lah kalau hadis Bukhari, Muslim, dan yang lain itu masih memungkinkan untuk didoifkan kalau memang tidak sesuai dengan syariat. Dan bukan tidak menutup kemungkinan. Lah ini Nabi sendiri yang mengatakan intisari ajaranku. Coba sekarang mana kitabnya? Mana kitabnya? Bagaimana pendapat para ulama tentang kitab tersebut? Coba mana? Nggak ada kan kitabnya? Nggak ada. Karena apa? Itu kan cuma katanya. Dan yang dikatakan itu orangnya sudah nggak ada. Tinggal cerita. Dulu. Ya, itu dulu. Jadi kayak film apa itu ya? Pada zaman dahulu ya. Pada zaman dahulu. Tapi dongeng. Dongeng itu. Ya. Dan itu cara ngeles para habaib ya, cara ngeles paling aman itu yang seperti itu ya. Itu kan dulu ceritanya, katanya, sekarang udah nggak ada. Kisah itu dulu seperti ini dan seperti ini, hebat, bisa terbang.
kitabnya diperiksa sama Nabi. Kalau sholawat dijawab langsung oleh Nabi. Orang-orang ikut mendengarkan suara Nabi. Tapi dulu ceritanya orangnya sudah meninggal dunia, nggak ada lagi. Ya, kalau ngeles seperti itu sama para muhibin, iya muhibinnya, oh inge, seperti itu. Tapi kalau ngelesnya sama orang yang cerdas, ya dikejar, mau lari kemana? Mau lari kemana? Kejar terus, buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Dan gak akan bisa membuktikan, gak akan bisa. Karena apa? Itu cuma dongengan, ngedabrus, ngempros, ngapusi dusta. Ya, para muhibin gimana? Masih cinta buta? Silahkan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.